Materi saya share di chat, silahkan di-download. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya materi untuk kuliah kimia organik. Jadi kalau di awal kita sudah mempelajari tentang apa alkana, alkana, alkuna dan juga senyawa aromatik ya. Sekarang kita lanjutkan ke alkohol, eter dan fenol dan uh, bentar, bentar ya, bermasalah sedikit nih laptop saya. Saya izin restart laptop sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan ya materinya tentang alkohol, eter, dan fenol. Jadi seperti kita ketahui, lagi. Kalau seperti kita ketahui ya mungkin kalian juga paham ya, dulu ketika SMA membahas tentang alkohol dan ciri khas dari dari senyawa alkohol itu adalah memiliki gugus fungsi yaitu gugus hidroksil yaitu OH- gitu ya, yang menggantikan satu atau lebih atom H pada senyawa alkana. Jadi kalau dituliskan rumus atau formula umumnya adalah ROH seperti ini ya, di mana R ini adalah gugus alkil yaitu alkana yang kehilangan satu atom H gitu ya. Dan yang menempel pada gugus alkil ini adalah gugus hidroksil yaitu OH. Ya kan ya, kalau misalnya gugus alkil kemudian ada apa namanya gugus fungsi yang menempel yaitu OH, itu adalah merupakan ciri khas dari senyawa golongan alkohol gitu ya. Baik itu dia adalah gugus alkana ataupun dia dalam bentuk senyawa aromatik yaitu sikloalkana gitu ya. Dan alkohol ini dianggap sebagai turunan dari H2O. Kenapa? Karena dia sama-sama memiliki gugus hidroksil. Tapi bedanya kalau dalam molekul air itu yang terikat adalah atom hidrogen, sementara kalau dalam alkohol yang terikat adalah gugus alkil. Gitu ya. Sementara kalau yang menempel atau yang merupakan rantai cabang, rantai utamanya adalah senyawa aromatik, maka dia disebut sebagai fenol. Gitu ya. Kalau gugus alkil dia alkohol, sementara kalau dia adalah yang menempel adalah berupa cincin aromatik, maka disebut sebagai fenol. Gitu ya. Nah itu adalah definisi dari senyawa alkohol, gitu ya, yang memiliki gugus fungsi yaitu berupa gugus hidroksil. Nah, sementara kalau misalnya yang menempel itu adalah bukan atom O atau dia adalah digantikan dengan sulfur, maka disebut dengan senyawa golongan tiol atau tiofenol. Kalau digambarkan struktur molekulnya mungkin dapat dilihat ya pada slide setelahnya, yaitu slide kedua, yang kalau misalnya yang menempel adalah gugus alkil gitu ya atau alkana, maka disebut sebagai golongan alkohol. Sementara kalau yang menempel adalah senyawa aromatik adalah disebut sebagai fenol gitu kan ya. Sementara kalau O ini tergantikan oleh atom lain yaitu sulfur, maka tergolong pada senyawa tiol. Sementara kalau dia yang menempel adalah senyawa aromatik, maka digolongkan sebagai diofenol. Ya, sampai di sini bisa dimengerti ya penjelasan saya. Ngerti, Bu. Ya mungkin ini sudah kalian pelajari dulu ya ketika kuliah, ketika di SMA ya, terutama kalau memang bidangnya adalah kimia pasti sudah paham tentang golongan senyawa ini, gitu ya. Nah, dalam penamaannya mungkin juga sudah dibahas ya. Sebentar ini saya pakai earphone untuk Zoom meeting, jadi belum terbiasa ya karena speaker saya ternyata bermasalah. Agak terganggu sedikit sih. Sebentar, karena nggak terbiasa. Nah, sementara tata nama dari senyawa alkohol itu ya seperti yang kita struktur alkana itu adalah di belakangnya adalah ana. Kemudian kalau dia adalah yang menempel gugus hidroksil golongan alkohol, maka ana ini diganti dengan ol, gitu ya. Etanol, propanol, butanol, heksanol, dan lain-lain. Sementara jumlah atom C-nya adalah sama, gitu ya. Kalau C5 ya pentanol, kalau C3 adalah propanol, dan sebagainya. Gitu. Dan untuk penomeran dari rantai
dari senyawa alkohol ini juga hampir sama ya, dari penamaan secara umum ya, jumlah atom C-nya apa, tinggal yang belakangnya diganti dengan ol gitu ya. Sementara kalau untuk penomoran juga hampir sama dengan sebelumnya. Ya mungkin juga kalian sudah paham ya bahwa kalau dia yang menempel pada gugus fungsi OH, kalau dalam senyawa alkohol, maka yang menempel dengan gugus OH itu diberi nomor satu, ya, atau yang dekat dengan gugus OH itulah diberi nomor satu, gitu ya. Kalau di sini maka nomor satunya adalah dari kanan ke kiri. Sementara ini juga sama, karena yang lebih dekat dengan gugus OH adalah yang di sebelah kanan, maka yang di kanan diberikan nomor satu, gitu ya, dari kiri ke kanan. Demikian juga yang kanan yang dekat dengan OH, maka yang di sebelah kanan diberikan nomor satu. Jadi nomor satunya adalah dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan, gitu ya. Nah, itu penomorannya. Kemudian kalau gugus fungsi hidroksilnya itu adalah dalam rantai induk jatuh pada jumlah yang sama, ya artinya di kanan dan kiri juga sama, maka yang dekat dengan cabang terbanyak itu adalah diberi nomor kecil. Ya, hampir sama penamaannya dengan alkana yang lalu kita pelajari, yang dekat dengan banyak cabang, maka itulah nomor satu. Kalau misalnya jatuhnya pada jumlah yang sama, gitu ya. Kalau dilihat dari sini, yang dekat dengan banyak cabang adalah yang di sebelah kiri, gitu ya, bukan yang di sebelah kanan, sehingga penomoran dari rantai yang paling kecil adalah dari kiri ke kanan. Demikian juga contohnya yang di sebelah kanan, gitu ya. Nomor satunya adalah dari kiri ke kanan. Demikian juga dengan apa rantai aromatik. Kalau yang dekat dengan OH itu adalah diberi nomor satu, gitu ya. Pergerakannya bukan dari kiri ke kanan, tapi dari di sini ya, dari kiri dari kanan ke kiri, gitu ya. Jadi dari sini, gitu ya. Nomor satunya ini, nomor duanya ini, nomor tiganya ini, gitu ya. Penomorannya juga sama nantinya setelah penomoran, kemudian bagaimana kita memberi nama, gitu ya. Kalau kan seandainya tadi adalah di sini ya, contohnya misalnya ini ya, gitu ya. Nomor satunya adalah di sini, duanya di sini, tiganya di sini, empatnya di sini, limanya di sini, gitu ya. Artinya di sini bahwa uh, senyawa ini atau rantai ini namanya adalah 2 bromo 3 pentanol, gitu ya. Kenapa namanya 2 bromo pentanol? Karena di sini uh, apa uh, atom brom atau terletak pada lantai kedua, gitu ya. Jadi 2 bromo ya, 3 pentanol, gitu ya. Bukan 4 bromo, bukan dari sini ya, tapi dari sini, gitu ya. Jadi 2 bromo 3 pentanol, bukan 4 bromo 3 pentanol, dan seterusnya. Mungkin ini adalah penomorannya secara umum, gitu ya, hampir sama dengan uh, penamaan alkana sebelumnya, gitu. Ya, sementara kalau misalnya dia lebih dari satu cabang, maka penamaannya adalah berdasarkan alfabet, gitu ya. Kalau kita lihat di sini contohnya, maka nomor satu adalah di sebelah kiri karena lebih banyak cabang yang di sebelah kiri, maka nomor satu ada di sebelah kiri. Ya, dari penomorannya dari kiri ke kanan. Cabangnya ada di rantai kedua, gitu ya. Di rantai kedua ini ada cabang yaitu bromo dan gugus metil, gitu kan ya. Sehingga penamaannya adalah berdasarkan alfabet. Bromo dulu, baru kemudian metil. Jadi namanya adalah 2 bromo, 2 metil, 3 pentanol, karena gugus OH ini letaknya di rantai kelima, gitu ya. Sampai di sini bisa dimengerti ya penomoran dari senyawa alkohol. Mengerti, Bu. Bisa, Bu. Oke,
kita lanjutkan. Nah, sekarang ya kalau jika suatu senyawa alkohol mengandung lebih dari 1 gugus hidroksil, sama halnya seperti sebelumnya, maka penamaannya ada. Kalau misalnya dia 2, berarti alkanadiol gitu ya. Kalau dia mengandung 3 gugus OH, maka alkanatriol dan sebagainya. Contohnya seperti terlihat pada gambar di sini ya, bahwa nomor 1 adalah yang di sebelah kanan, ya nomor 1, 2, 3, 4, 5, karena di sini ada 2 gugus OH, sama halnya seperti di sini ada 3 gugus OH, ya maka di sini kalau 2 namanya pentanadiol karena dia rantai terpanjangnya adalah 5. Ya, jadi 3 etil gitu ya, 2 metil ya karena berdasarkan alfabet 3 etil, 2 metil, 1 4 pentanadiol. Sama halnya seperti ini, rantai terpanjangnya adalah 5 yaitu pentana. Ya, kemudian karena di sini ada 3 gugus OH, letaknya pada rantai 1, 2, dan 4, maka di sini namanya adalah 1, 2, 4 pentanatriol. Demikian juga kalau misalnya yang menempel adalah gugus aromatik, maka di sini namanya sikloheksanadiol karena ada 2 gugus OH. Ya. Nah, itu adalah penamaan dari senyawa alkohol atau tata nama dari senyawa alkohol. Sekarang kita masuk ke klasifikasi dari senyawa alkohol. Jadi alkohol ini ada 3 jenis, yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer itu adalah suatu alkohol di mana gugus hidroksil ini menempel pada atom karbon seperti contoh pada gambar ini, ya. Artinya menempel pada atom karbon primer atau atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Itu disebut alkohol primer. Sementara kalau dia terikat pada atom karbon yang mengikat 2 atom karbon seperti ini, maka disebut sebagai alkohol sekunder. Sementara kalau dia terikat pada 3 atom karbon lainnya, maka disebut sebagai alkohol tersier. Jadi masing-masing klasifikasi dari alkohol ini memiliki sifat yang berbeda, gitu ya, karena struktur rantainya juga berbeda. Kalau struktur rantai berbeda, konformasinya berbeda, tentu saja nanti sifatnya pasti akan berbeda, gitu ya. Jadi ini ada 3 golongan dari senyawa alkohol, yaitu primer, sekunder, dan tersier dengan definisi yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian senyawa alkohol ini dapat bereaksi dengan beberapa senyawa lain. Ya, salah satu contohnya kalau dia bereaksi dengan asam karboksilat, maka dia akan membentuk senyawa ester. Dan reaksi pembentukan atau reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat ini, karena dia membentuk ester, maka disebut sebagai esterifikasi. Gitu ya. Jadi kalau reaksi esterifikasi itu ada reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat membentuk suatu senyawa ester. Ya, nah sementara itu senyawa alkohol juga dapat bereaksi dengan oksidator kuat, ya seperti contoh adalah kalium permanganat dan sebagainya, di mana masing-masing alkohol atau jenis alkohol yang tadi saya sampaikan akan menghasilkan senyawa yang berbeda. Kalau misalnya alkohol itu bereaksi dengan, kalau misalnya oksidator kuat itu bereaksi dengan alkohol primer, maka akan membentuk senyawa aldehida. Sementara kalau dia beroksidasi lanjut, gitu ya, akan membentuk senyawa karboksilat. Sementara kalau alkohol sekunder dia bereaksi, gitu ya, dengan oksidator kuat, maka dia akan membentuk senyawa keton, yang bukan aldehida. Ya, sementara kalau senyawa alkohol tersier, dia tidak akan bereaksi dengan oksidator kuat atau tidak terlalu bereaksi dengan oksidator
kuat. Ya, jadi di sini dapat dilihat bahwa golongan dari alkohol itu baik alkohol primer, sekunder maupun tersier pastinya akan memiliki karakteristik yang berbeda kalau dia bereaksi dengan senyawa yang sama, ya karena struktur rantainya berbeda. Kalau struktur rantainya berbeda, pastinya nanti artinya pertukaran ion atau reaksi pembentukan senyawa juga pasti akan berbeda, gitu ya. Nah, kemudian senyawa alkohol juga dapat bereaksi dengan logam atau hidrida reduktor kuat seperti natrium atau natrium hidrida, di sini NaH, yang nantinya akan membentuk natrium alkoksida, dan reaksi ini dikenal sebagai reaksi alkoksida, gitu ya. Contohnya reaksinya saya berikan di sini, ya bagaimana reaksinya dengan natrium dan bagaimana reaksinya dengan natrium hidrida, ya membentuk natrium alkoksida seperti yang tertera pada reaksi 1 dan 2, gitu ya. Artinya bahwa gugus OH ini akan digantikan dengan natrium kalau yang ada dalam contoh 1, 2, gitu ya, menghasilkan senyawa natrium alkoksida dan juga gas hidrogen, ya pelepasan dari atom H yang ada dalam reaksi ini. Oke. Nah, kemudian untuk reaksi esterifikasi, ya seperti tadi yang saya sampaikan, ya bahwa reaksi esterifikasi itu adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol membentuk senyawa ester. Ya, tentu saja kalau senyawa ester, ciri khasnya adalah gugus alkil yang menempel pada pada gugus CO2R, artinya memiliki struktur seperti ini, gitu ya, CO2R. Ya, itu adalah senyawa ester, gitu ya. Nah, tentu saja kalau untuk reaksi ini, agar reaksinya berjalan cepat, pemutusan rantainya juga berjalan cepat, maka proses esterifikasinya ini membutuhkan bantuan dari katalis, dan biasanya katalis yang digunakan adalah katalis asam, karena kita itu lebih membutuhkan atom reaktif H plusnya ya untuk memutuskan rantai atau mengganggu kesetimbangan dari ikatan ion yang ada dalam asam karboksilat, gitu ya. Sebagai contoh di sini ya mungkin, nah contohnya di sini ya reaksi antara etanol dengan asam asetat, dia akan membentuk etil asetat, itu yang termasuk pada senyawa ester. Dan reaksi ini gitu ya dengan keberadaan asam akan melalui beberapa tahapan reaksi, ya seperti dapat dilihat pada slide berikutnya. Ini merupakan tahapan-tahapan yang terjadi pada reaksi esterifikasi, termasuk nanti adalah protonasi dari atom H ya, yang mengganggu kesetimbangan dari elektron bebas yang menempel pada atom O, gitu ya, dari asam karboksilat. Ya, seperti contohnya di sini ya, atom O ini adalah bersifat elektronegatif, ya artinya dia memiliki elektron bebas atau dia sangat kuat. Kemudian di sini ada katalis asam ya yang disimbolkan dengan H+. Ya karena H+ ini ya nantinya akan mengganggu kesetimbangan dari elektron yang berada pada atom O. Seperti dilihat pada di sini ya, ketika H itu menyerang dari elektron bebas yang ada pada atom O di sini, maka dia akan menempel dengan salah satu elektron bebas yang ada pada O. Ya, contohnya di sini ketika dia menempel, maka ada satu elektron yang masih bebas di sini, gitu ya. Maka di sini diberi tanda plus, kan gitu ya.
plus ini artinya bahwa ada satu elektron yang siap berikatan dengan yang lain, gitu ya. Nah, karena di sini ada elektron bebas, maka dia juga mengganggu atau dapat memutuskan ikatan rangkap yang ada pada C ini, gitu ya, antara C dan O, untuk dia menjadi stabil di sini. Maka karena dia terputus nantinya karena terganggu keseimbangannya, maka elektron ini akan berpasangan dengan satu elektron bebas yang ada pada O, sementara di C ini ada satu elektron bebas, sehingga di sini ada tanda plusnya atau disimbolkan dengan tanda plus. Dan tentu saja ya artinya reaksi ini terus berlangsung gitu ya, di mana nanti senyawa ini nanti akan bereaksi dengan alkohol, di mana di alkohol ini juga terdapat elektron bebas pada atom O, ya. Jadi uh, uh, elektron yang ada di atom O ini, gitu ya, karena dia artinya dia masih belum stabil ya, karena di sini ada satu elektron, dia berusaha untuk mencari elektron yang lain. Nah, dia ketemu elektron bebas di sini, kan gitu ya. Maka dia bereaksi dengan salah satu elektron bebas yang ada pada O, gitu ya. Jadi berikatan ion dia ke sini. Gitu ya, tentu saja karena dia sudah berikatan ada satu elektron yang bebas lagi ya di atom O ini, maka disimbolkan dengan tanda plus ini, gitu ya. Dan tentu saja untuk mencapai kestabilan, maka atom H di sini dia akan cenderung terlepas, dan satu elektron ini akan berikatan dengan elektron tadi ya, sehingga membentuk elektron yang stabil pada atom O, gitu ya. Demikian seterusnya, gitu ya, dengan keberadaan katalis asam ya tetap saja terus bereaksi, gitu ya, sehingga dia berusaha untuk menempel atau berinteraksi dengan salah satu elektron bebas yang ada pada O di sini, gitu ya, sehingga ketika dia salah satu elektron bebas dari O ini berikatan dengan H dengan ikatan ion, maka ada satu elektron bebas yang ada pada O, dan reaksi ini terus saja berlanjut, gitu ya, dengan keinginan dari elektron-elektron ini untuk membentuk stabilitas, gitu ya, untuk supaya dia lebih stabil, begitu ya, sehingga dia terus bergerak, gitu ya. Dan di sini, gitu ya, molekul dari H2O ini akan cenderung untuk melepaskan diri, gitu ya, dari ikatan yang ada pada uh, pada C di sini ya, gitu. Jadi dia berusaha melepaskan diri sehingga nanti membentuk senyawa air atau H2O ya, karena di sini sudah terlepas, maka di sini ada satu elektron yang bebas yang di sini dinotasikan dengan tanda plus, gitu ya. Demikian seterusnya sampai nantinya membentuk senyawa ester. Jadi dalam reaksi esterifikasi ini, gitu ya, ada beberapa tahapan di mana pasangan elektron akan saling menyerang, kemudian saling saling berusaha untuk membentuk stabilitas, gitu ya, sehingga nantinya akan mungkin berpindah-pindah, gitu ya, berpindah-pindah, dan akhirnya nanti akan membentuk senyawa ester, gitu. Ya, sampai di sini bisa dimengerti ya penjelasan saya. Tahapan-tahapan dari esterifikasi. Jadi dalam proses esterifikasi ini melibatkan perpindahan ion dan juga ikatan, gitu ya. Sampai di sini bisa dimengerti ya kira-kira penjelasan saya ya. Mengerti, Bu. Yang lain, kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan ya. Kalau tadi itu adalah reaksi esterifikasi, artinya tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan dalam reaksi esterifikasi. Demikian juga dalam reaksi substitusi, gitu ya. Reaksi substitusi juga memiliki tahapan-tahapan dari reaksi yang terjadi sehingga nantinya akan membentuk senyawa yang baru, gitu ya. Nah, kalau reaksi substitusi di sini adalah perpindahan ya, artinya mensubstitusi atau menggantikan dari posisi atom tertentu. Contohnya di sini adalah alkohol dengan hidrogen halida. Ya, di mana kalau X ini melambangkan senyawa halida gitu ya. Dan ini nantinya akan terjadi pertukaran saja, artinya pertukaran tempat. X ini akan menggantikan posisi dari gugus hidroksil, sementara gugus hidroksil akan menempel di atau berpindah ke posisi X membentuk air. Sementara reaksi antara tadi ya halida dengan senyawa gugus alkil akan membentuk alkil halida, gitu ya. Dan reaktivitas dari senyawa asam halida ini dapat dilihat bahwa iodium dia akan lebih reaktif dibandingkan dengan brom, dibandingkan dengan fluor ataupun fluoro, gitu ya. Nah, sementara untuk reaksi substitusi itu sendiri, ya, untuk reaksi substitusi alkohol juga sama ya, seperti halnya dengan reaksi esterifikasi. Jadi ada beberapa tahapan yang dilalui sampai nantinya akan membentuk senyawa yang baru, yaitu senyawa alkil halida, ya. Tahapan pertama sama seperti halnya dengan yang sebelumnya ya. Artinya bahwa nanti adalah atom H di sini yang memiliki satu elektron gitu ya. Dia akan berusaha untuk mengganggu kestabilan dari elektron bebas atau elektron bebas yang ada pada atom O di sini gitu ya, sehingga atom H akan menempel ke sini atau berikatan ion dengan salah satu elektron bebas yang ada pada O, kemudian nantinya ada satu elektron bebas yang pada O yang dilambangkan dengan tanda plus di sini, artinya ada satu elektron yang bebas yang belum berpasangan gitu ya. Dan tentu saja karena ada elektron bebas di sini, H sudah menempel di sini, sehingga Cl di sini juga akan membutuhkan satu elektron untuk membentuk elektron yang stabil, gitu ya. Nah, reaksi ini terus berlanjut ya, sama halnya seperti tadi, gitu ya. Karena di sini adalah dia membutuhkan satu elektron, maka dia akan berikatan dengan Cl min, gitu ya, seperti halnya di sini. Nah, di sini sebelum di sini ya, mungkin di sini ya. Jadi yang tadi saya sampaikan di sini ya, ion T butil oksonium ini ya. Nah, di sini kan ada struktur H2O gitu ya, di mana H2O ini nanti dia akan cenderung terlepas ya. Ketika dia terlepas membentuk senyawa H2O, maka di sini ada satu elektron yang masih bebas yang terikat di C, sehingga di sini dilambangkan dengan C plus gitu ya. Dan ini karena di sini ada satu elektron, gitu ya, dia masih membutuhkan satu elektron lagi untuk stabil, maka dia berikatan secara ion dengan ion Cl min. Karena Cl min ini kan elektron valensinya adalah 7, sehingga dia membutuhkan satu elektron untuk berikatan agar stabil, dan dia berikatanlah dengan ion plus yang ada di senyawa ini, gitu ya, di karbokation gitu ya, dan sehingga dia membentuk senyawa akil halida yang lebih stabil gitu ya. Nah, itu tahapan-tahapan dari pembentukan senyawa alkil halida, yaitu reaksi substitusi antara reaksi alkohol dengan hidrogen halida membentuk alkil halida gitu ya.
Tahapan-tahapannya adalah sama seperti tadi yang saya sampaikan, ada perpindahan ion, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke sintesis senyawa alkohol. Jadi kalau senyawa alkohol itu dapat direaksikan ya atau dibuat dengan cara fisik maupun dengan cara kimia, dan yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara kimia ya, baik itu melalui hidrolisis alkil halida dengan air atau basa ataupun metode Grignard. Demikian juga ada reaksi organologam dengan senyawa keton, kemudian ada metode hidrogenasi senyawa ester dan asam karboksilat, dan juga reduksi senyawa aldehid dan keton gitu ya. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu hidrolisis alkil halida dengan air atau basa. Jadi alkohol itu dapat dibuat melalui reaksi hidrolisis alkil halida, di mana alkil halida ini dihidrolisis dengan ion hidroksil yaitu OH- yang berasal dari air gitu ya, karena air juga mengandung gugus hidroksil di sini, di mana gugus hidroksilnya itulah yang digunakan untuk bereaksi dengan senyawa alkil halida tadi. Dan gugus hidroksil ini dapat juga ya berasal dari larutan NaOH maupun KOH. Ya, seperti contohnya di sini ya, etil bromida ketika direaksikan dengan air, maka gugus OH ini akan menggantikan posisi dari brom. Ya, kemudian brom ini akan berikatan dengan H+ yang ada di uh, di H2O gitu ya, membentuk HBr ini gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dalam reaksi ini, etil bromida direaksikan dengan air, maka dia akan membentuk etanol. Gitu ya. Demikian juga ya ketika kloroetana ini direaksikan dengan NaOH, maka dia akan membentuk etanol karena adanya reaksi substitusi antara senyawa halida ini dengan OH di sini, gitu ya, sehingga membentuk etanol di sini gitu ya. Mekanismenya juga sama ya seperti halnya yang tadi ya, karena adanya elektron bebas pada O maka dia sifatnya adalah reaktif gitu ya, sehingga dia nanti akan berikatan dengan senyawa halida di sini gitu ya. Kemudian uh, pada posisi tertentu dia akan terlepas sehingga nantinya akan membentuk etanol gitu ya. Demikian juga dengan metode Grignard ini gitu ya, di mana kalau metode Grignard akan melibatkan metil magnesium bromida seperti terlihat pada slide ya, itu dia melibatkan metil magnesium bromida gitu ya. Kemudian dia nanti akan bereaksi sehingga nantinya akan membentuk alkohol gitu ya. Demikian juga ya dengan metode hidrogenasi, mungkin nanti bisa dilihat di slide ya yang saya bagikan ya, bagaimana mekanisme reaksi yang terjadi dalam pembuatan alkohol, baik itu dengan metode hidrogenasi senyawa ester dan asam karboksilat. Jadi ada beberapa tahapan yang terjadi untuk pembentukan senyawa alkohol gitu ya. Jadi tidak hanya satu tahap, tapi perlu beberapa tahap gitu ya. Nanti bisa silakan dibaca sendiri ya, bisa dibaca sendiri ya tahapan-tahapannya. Di sini saya sudah berikan juga keterangannya ya. Tapi kalau kita menggunakan metode hidrogenasi ya dengan menggunakan senyawa ester dan asam karboksilat ini, kita perlu perhatikan juga jangan sampai nanti temperaturnya terlalu tinggi. Kenapa? Karena kalau misalnya temperaturnya terlalu tinggi, ya artinya dia melebihi, maka terjadi reaksi lanjutan gitu ya, adanya dehidrasi dari alkohol gitu ya. Karena itu kalau misalnya kita membuat alkohol dengan baik dalam senyawa apapun yang nantinya akan direaksikan, perlu diperhatikan berapa temperatur maksimum yang diperlukan untuk membentuk alkohol tersebut. Karena kalau melebihi temperatur optimum, maka justru terjadi dehidrasi dari alkohol, membentuk reaksi atau senyawa
apa produk samping gitu ya. Nah, itu sekilas ya tentang alkohol ya, bagaimana penamaan dari alkohol, kemudian reaksi-reaksi yang terjadi ya dalam alkohol, ya baik itu reaksi esterifikasi, kemudian reaksi substitusi, ya kemudian saya juga sudah menjelaskan bahwa dalam reaksi alkohol ya baik esterifikasi gitu ya maupun substitusi ada beberapa tahapan yang dilalui ya sehingga akhirnya nanti membentuk senyawa alkohol ya. Sampai di sini bisa dimengerti penjelasan saya tentang alkohol. Kira-kira bisa dimengerti ya penjelasan saya. Bisa, Bu. Ya, boleh, silakan. Mm-mm. Mm-mm. Yang di slide berapa ya? Esterifikasi. Ini yang
Suara saya udah kedengeran? Sudah, Bu. Oke. Maaf nih speaker dari komputer saya bermasalah ya, sehingga saya harus pakai Bluetooth. Kemarin laptop saya ketumpahan kopi, ternyata tidak suka kopi laptop saya, jadi mati. Nah, yang mana tadi, Firman? Esterifikasi ini gitu kan ya. Terus Mm-mm. Ya, lalu asam benzoat dengan kalau misalnya, tapi dia membentuk ester ya. Ya kan kalau asam benzoat itu kalau misalnya dia bisa membentuk ester mungkin bisa termasuk dalam kategori esterifikasi ya. Gitu. Jadi kalau reaksi esterifikasi itu kan yang artinya dia membentuk ester gitu ya, yang dapat sesuatu yang bereaksi dengan alkohol yang nantinya akan membentuk ester gitu. Tidak hanya asam karboksilat sih sebenarnya gitu ya, apapun sebetulnya bisa bereaksi atau bereaksi dengan alkohol tadi membentuk senyawa ester gitu ya. Kalau misalnya asam benzoat gitu ya dengan alkohol, kalau misalnya dia bereaksi dengan etanol kan nanti akan membentuk etil benzoat berarti ya akhirnya ya gitu ya. Ya, gitu. Ibu, maaf izin bertanya. Mm-mm. Tadi tuh kan suara di aku putus-putus. Yang Ya. tentang alkohol tersier tuh kenapa ya, Bu, nggak bisa dioksidasi lagi? Slide saya tadi ya. Sebentar. Ya, dengan oksidator kuat gitu ya. Kalau misalnya di alkohol primer dengan alkohol sekunder mungkin bisa teroksidasi kan gitu ya. Sementara kalau alkohol tersier ini dia mungkin bisa tapi sulit ya karena strukturnya gitu ya. Karena dia strukturnya itu apa ya? Dia terikat pada
tiga gugus alkil ya, artinya karena dia rumit ya dan tidak memiliki atom hidrogen yang terikat. Kalau misalnya kita lihat di strukturnya, mana tadi ya, alkohol tersier gitu ya, dia kan eh, apa ya, dia terikat dengan masing-masing atom C gitu ya. Dia kalau beda dengan alkohol primer dengan alkohol sekunder. Kalau alkohol primer dengan alkohol sekunder ini masih ada artinya ikatan dengan atom H yang dia lebih mudah untuk di apa ya, seperti tadi ya, kalau saya apa sampaikan tahapan-tahapan reaksi itu kan ada pemutusan rantai gitu ya. Kalau atom H atau ikatan dengan H itu lebih mudah untuk diganggu dibandingkan kalau antara C dengan C gitu. Ya, jadi alkohol tersier ini karena dia tidak memiliki atom H ya, atom H yang terikat atau dia tidak lebih mudah diganggu kesetimbangannya dibandingkan dengan alkohol primer dan alkohol sekunder, maka lebih sulit bereaksi jika dioksidasi. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama seperti halnya mungkin tadi ada salah satu ya. Contohnya di sini. Nah, mungkin ada contoh tadi saya lupa di mana ya, di slide mana itu ada nah apa sih, H plus itu dia lebih menyerang gugus hidroksil dibandingkan dengan eh, jadi kalau dalam reaksi mungkin intinya begini ya, saya lupa di mana, di slide mana tadi ya. Jadi dia lebih apa misalnya kalau ada gugus hidroksil dengan gugus alkil tadi ya, OR dengan OH gitu. Eh, Kalau misalnya ada katalis asam, dia lebih cenderung nantinya akan apa, mengubah atau dia lebih mengubah, lebih mengubah karena juga kalau misalnya kita dalam apa namanya reaksi itu juga harus dipertimbangkan mana yang dia sulit untuk diubah dan mana yang lebih sulit, lebih mudah untuk diserang gitu ya.
Kalau dia seperti tadi contohnya di alkohol tersier tadi kan karena dia ikatannya lebih rumit dibandingkan dengan alkohol sekunder maupun alkohol primer karena di sini itu adalah apa ikatannya adalah ikatan tidak dibandingkan ikatan maka apa reaksi itu pasti akan lebih mudah terjadi gitu ya karena kesetimbangannya mungkin tidak terlalu itu. Tentu saja kalau dalam reaksi-reaksi seperti ini juga ya apa namanya atom H atau katalis itu pasti akan apa namanya lebih menyukai ikatan yang lemah terlebih dahulu di sang, lalu kemudian ikatan yang lebih kuat gitu. Artinya pasti kita pun gitu ya kalau ingin mengganti Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti slide yang sudah saya berikan silahkan dibaca-baca lagi ya. Mungkin itu sedikit mengulang dari materi yang sudah dijelaskan di SMA terkait dengan apa penamaan dari senyawa alkohol, kemudian reaksi-reaksi dari senyawa alkohol gitu ya. Kemudian bagaimana mensintesis dari senyawa alkohol gitu ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan senyawa ya. Saya akhiri sampai di sini ya. Kita bertemu di minggu depan. Dan minggu depan itu kan apa namanya libur bersama lagi ya. Nah nanti apakah akan tetap kuliah ataukah bagaimana? Saya sih oke saja kalau kuliah tetap dilaksanakan atau diganti hari silahkan ditentukan harinya hari apa. Kayaknya diskusiin dulu aja deh, nanti diinfoin. Boleh nggak? Ya boleh aja sih nanti silahkan di WA ke saya ya kira-kira hari apa gitu ya. Kalau misalnya tetap di hari Jumat silahkan saja gitu ya di jam yang sama ya. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka kuliah saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Terima kasih.